Apa kabar Famers dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University. Dan Famers terus dukung kami dengan memberikan subscribe, lalu kemudian juga memberikan komentar, like, dan membagikan seluruh tayangan yang kami sajikan di kanal Fam Station. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya untuk menangani pandemi COVID-19 dan memulihkan kembali perekonomian Indonesia yang tertekan sebagai dampak dari pandemi itu juga. Pemerintah dan Bank Indonesia sejak tahun 2020 sudah melakukan kerjasama semacam burden sharing, tanggung renteng bagi beban. Ini dilakukan dengan berbagai macam skema. Jadi Bank Indonesia membeli surat berharga negara atau SBN di pasar perdana dengan non-competitive bidder. Jadi Bank Indonesia menjadi pembeli utama, dan kemudian ada beberapa skema yang dilakukan. Ada yang bunganya itu dibebankan kepada Bank Indonesia sehingga pemerintah tidak mengeluarkan bunga sama sekali. Ada yang bunganya dibebankan kepada pemerintah tapi dengan diskon. Ada yang bunganya berlaku sesuai dengan bunga yang ditentukan. Nah, ternyata kerjasama ini berlangsung sampai SKB yang ketiga yang belum lama ini ditandatangani hingga akhir tahun 2022 nanti berlakunya. Nilainya tidak tanggung-tanggung untuk burden sharing di 2021, sisa 2021 dan 2022 nanti itu akan mencapai 439 triliun, 215 triliun di tahun 2021 dan 224 triliun di tahun 2022. Sebelumnya di tahun 2020 nilainya mencapai 397 triliun. Nilai yang luar biasa besar. Lalu apa yang menjadi latar dilakukannya bagi beban ini? Lalu apa juga risiko-risikonya? Apa yang harus diwaspadai? Apa konsekuensi yang harus dilakukan Bank Indonesia selaku otoritas moneter dan pemerintah selaku otoritas fiskal untuk mengelola ini semua agar bisa efektif sesuai dengan tujuan yang ditetapkan semula? Kita akan membahas bersama dua orang tamu saya. Ada Pak David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, BCA. Apa kabar, Bang David? Selamat malam, Mas Hardi. Apa kabar? Baik, sehat ya? Sehat, Mas. Baik, pertanyaan tentang sehat itu memang sangat minim sekali dari belakangan ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan satu lagi Dr. Telisa Felianti, dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan logo makaranya di background. Apa kabar, Mbak Telisa? Ya, baik. Selamat malam. Semoga sehat. Sehat juga kan? Ya. Oke, pemerintah dan BI aja kembali melakukan burden sharing, menandatangani surat perjanjian, surat kerjasama bersama, surat kerja bersama di yang ketiga kalinya. Nilainya yang sekarang 439 triliun untuk 2021, sisa sampai 2022 nanti. Nah, sejauh ini kalau melihat dari yang sebelumnya, kira-kira seberapa efektif sih ini dilakukan dan seberapa perlu memang ini dilakukan? Apakah memang tidak ada cara lain selain BI membeli surat SBN-nya pemerintah? Mungkin Bu Telisa dulu. Ya, secara general kalau saya melihat bahwa memang pilihan kita relatif terbatas ya. Jadi kalau menurut saya sih burden sharing ini adalah salah satu choice yang memang cukup reasonable dan sudah diakui juga di pasar ya. Dalam arti bahwa kalau kita lihat pendapat dari lembaga-lembaga rating internasional juga ataupun majalah ekonomis misalkan yang menilai bahwa memang ini cukup layak untuk dilakukan karena memang pilihan saat ini adalah relatif terbatas ya, karena untuk mengurangi beban fiskal. Masalahnya kan gini, sebelum terjadinya pandemi, fiskal space kita sendiri sudah minim ya. Nah, sedangkan dari sisi moneternya masih ada space gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa burden sharing ini menjadi salah satu choice, walaupun memang ada beberapa alternatif ya, tapi kan kalau kita lihat dari sisi cost dan benefit analisisnya, nah salah satunya adalah alternatifnya misalkan money finance stimulus yang benar-benar helikopter money ya,
Jadi bukan debt financing, tetapi kepada benar-benar money money financing gitu pilihannya. Nah, cetak uang. Kita belum berani untuk mengambil resiko dari money financing. Nah, makanya burden sharing itu kan seperti hibrid ya, di tengah-tengah antara benar-benar debt financing sama money financing. Jadi kalau secara general dari sudut teori ya terkait dengan fiskal dengan moneter, memang ini adalah salah satu win-win solution yang cukup walaupun tentu ada setiap pilihan ada cost benefitnya ya, tetapi dilihat dari net benefitnya saat ini inilah yang pilihan yang cukup logis untuk dipilih, seperti itu pendapat saya ya secara general. Ya, tapi kan alternatif lain misalnya ya ke lembaga multinasional melakukan pinjaman, atau misalnya ke negara lain atau ke pasar juga kan masih bisa dilakukan. Kenapa yang dipilih katakanlah yang ini? Iya. Karena kalau misalkan ke pasar, kondisi pasar ini kan sedang crowding, maksudnya sedang padat ya. Karena kan dalam kondisi pandemi, kalau semua orang cari uang ya. Ya, semua orang membutuhkan dana, sehingga kita lihat waktu awal-awal kan Bu SMI juga mengeluarkan bonds itu, pandemic bond kan memang lumayan gitu. Lama-lama kan agak kompetitif gitu loh, karena makin banyak negara yang membutuhkan. Karena kalau multilateral sendiri kan ininya masih cukup tinggi ya, dalam arti bahwa ya masyarakat masih, wah kita nih nambah hutang ke luar negeri gitu kan, ke lembaga-lembaga multilateral yang justru kita sedang dalam tren berupaya untuk dikurangi gitu. Jadi makanya ini shifting dari luar negeri ke domestik, kemudian itu walaupun nanti di domestiknya sendiri nanti ada problem ya dari sisi crowding out di domestik ya, yang itu juga menjadi cost ya yang harus kita pertimbangkan. Nah, bagaimana nanti mitigasinya untuk meminimalisir dampak negatifnya. Jadi itu sih kalau instead of yang lain-lain itu memang sudah diperhitungkan plus minusnya seperti itu. Baik. Pak David, kalangan pasar sendiri melihat langkah untuk melakukan SKB diperpanjang kembali ini, apakah itu juga merupakan dianggap cukup baik sehingga responnya katakanlah positif? Ya, sebenarnya sudah dalam ekspektasi ya Mas Hardi ya. Jadi memang pasar sudah memperkirakan bahwa kelihatannya sulit untuk one off policy. Waktu itu kan one off occurrence policy. Konsepnya di awal kan one off policy kan. Ya. Tapi memang kita sudah melihat bahwa kemungkinan ini memang sulit untuk dilakukan karena memang dana atau biaya yang dibutuhkan untuk membiayai krisis ya, bisa dibilang krisis ini kan karena sudah terjadi krisis kesehatan. Krisis kesehatan ini sudah menjelma jadi krisis juga. Jadi ya cukup besar begitu, dan seluruh negara di dunia sebenarnya melakukan hal yang mirip begitu ya. Total global tahun lalu itu stimulus itu kurang lebih sekitar 28,3 triliun dolar ya. Dan ini yang paling besar memang negara-negara maju seperti Amerika itu sekitar 10,5 triliun dolar tahun lalu, itu kurang lebih sekitar 38% ya dari total stimulus global. Itu mereka sebagian yang memang melakukan yang kita sebut sebagai monetary stimulus ini atau quantitative easing ya. Sekitarnya 40%-nya itu memang lewat fiscal stimulus kalau di Amerika. Nah ini sama di negara-negara lain di seluruh dunia. Kalau kita lihat tuh yang paling besar Jerman ya. Jerman itu bahkan sampai 40% GDP ya, hampir 40% GDP. Lalu juga Jepang itu juga cukup besar sekitar 20% ya, itu angka tahun lalu. Jadi apalagi untuk tahun ini tanpa disangka-sangka juga kita mengalami gelombang berikut ya dari pandemi. Ada serangan varian Delta, dan ini tentu membutuhkan pembiayaan lagi ya. Dan belum juga kan baru-baru ini kita dengar juga kemungkinan besar juga perlu dilakukan relaksasi lagi ya. Ini menurut OJK ya, karena ini tentu akan berpengaruh pada kinerja kebanyakan perusahaan juga ya. Jadi ini kelihatannya memang satu konsekuensi, satu keniscayaan memang yang dilakukan hampir seluruh negara di dunia, dan itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Telisa bahwa memang semua negara dunia membutuhkan dana di saat yang sama. Dan kita lihat memang kalau dari segi pembiayaannya tahun lalu sebenarnya yang dikeluarkan lewat skema burden sharing ini juga sebenarnya masih kalau dilihat angkanya itu masih terukur sebenarnya ya. Jadi kalau saya lihat angkanya terakhir itu
Sekitar 132 triliun yang langsung di primer ya, itu burden sharing-nya. Lalu ada lewat sekunder itu sekitar 206 triliun. Jadi dari Maret 2020 sampai Agustus 2021. Jadi actual burden sharing-nya itu kurang lebih sekitar 8 sampai 9% ya dari total issuance SBN-nya pemerintah. 8 sampai 9% dari total issuance-nya SBN. Yang burden sharing ya. Tapi ya, yang burden sharing. Kalau total dari pemerintahnya, dari Bank Indonesia-nya sendiri ya kurang lebih sekitar ya 13%-an ya. Karena yang paling besar memang pembelian SBN itu dilakukan oleh bank masih hampir separuhnya ya. Jadi total yang diperlukan itu kan sekitar 1.520 triliun sejak Maret 2020 sampai Agustus 2021. Nah itu bank yang sebenarnya banyak melakukan kontribusi dengan pembelian SBN karena memang permintaan kredit juga di saat yang sama masih lemah ya. Jadi itu coba melakukan kontribusi lewat pembelian SBN tadi. Ya, jadi artinya kalaupun BI melakukan pembelian di bawah rencana yang sebetulnya direncanakan di awal, itu bank masih bisa menyerap SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya, karena di saat yang sama kan kita lihat dari asingnya sendiri hampir ya bisa dibilang kecil sekali ya, hanya 0,0 sekian ya, hanya 49 triliun penyerapannya. Sedangkan dari yang juga besar tuh dari institusi keuangan non-bank itu sekitar 18%. Nah, hampir separuhnya memang dari perbankan. Karena di saat yang sama kita lihat tahun lalu tuh kan pertumbuhan kreditnya minus ya sampai sampai pertengahan tahun ini sebenarnya kita sudah cukup optimis akan kembali positif, tapi kembali kita tahu di bulan Juli kita mengalami PPKM lagi, kelihatannya masih akan negatif pertumbuhan kreditnya. Jadi emang bank juga masih melakukan upaya pembelian terhadap surat utang negara dan itu sebetulnya masih memenuhi lah katakanlah suplai yang diberikan oleh pemerintah, suplai surat SBN-nya itu tadi. Ya, betul Mas Herdi. Baik. Nah, kalau sedemikian nih Bu Telisa, Anda melihat bahwa ternyata burden sharing yang diperkirakan awalnya di tahun 2020 sampai ini 397 triliun, ternyata kan juga tidak sampai sedemikian yang diserap oleh BI. Dan kemudian juga ketika sudah dibeli oleh BI, dananya kemudian masuk ke kas pemerintah, apakah itu juga terserap untuk benar-benar penanganan pandemi, atau bagaimana Anda melihat itu seperti apa itu? Iya, benar sekali. Jadi burden sharing ini harus kita gunakan secara akuntabel ya. Tadi karena kan ini tentu ada cost-nya ya. Jadi sedapat mungkin itu message yang sangat penting ya. Jadi sedapat mungkin bahwa ini dimanfaatkan secara optimal. Karena kan kita tahu di sisi anggarannya pemerintah sendiri kan memang masih ada kendala dari sisi penyerapan ya. Seperti yang kita udah sering discuss juga kalau kita lihat penyerapan anggaran kesehatan saja yang jelas-jelas memang diutamakan dan bunganya menjadi beban BI itu ya tidak dengan market rate. Itu aja penyerapannya kan masih belum optimal kan di testing dan tracingnya. Kita sering discuss juga, terus kemudian juga di insentif nakes banyak sekali kendala-kendala administratif ya. Walaupun misalkan 2020-2021 ternyata itu akunnya beda lagi, harus login lagi. Nah, itu sejumlah masalah teknis menyebabkan penyerapan dari itu masih cukup belum optimal gitu. Jadi memang supaya ini tidak menjadi sesuatu yang mubazir ya, artinya memang harus diperbaikan dari sisi ini. Jadi seharusnya sih kalau bisa di yang skema yang akan datang itu juga dibuat semacam kesepakatan bahwa memang penyerapannya juga harus ditingkatkan ya, dalam arti karena yaitu ada opportunity cost kan penggunaan dari dana ini gitu. Jadi makanya itu juga salah satu isu yang menurut saya juga cukup penting untuk diperbaiki nanti di dalam skema ya. Dan kemudian kan gini ya, maksudnya di awal dulu disampaikan bahwa ini akan one off tadi seperti disampaikan oleh Pak David. Nah, tapi kan ternyata kemudian ini diperpanjang karena memang ada sesuatu yang ya mungkin ini dianggap force major ya, ketika one off itu kan dengan asumsi kita nggak tahu bahwa akan ada gelombang 2, gelombang 3 dan varian delta. Nah, ini kan berarti
ya kedepannya mungkin perlu ada disclaimer juga ya ketika menyampaikan ini bahwa ya ini kan dengan asumsi seperti ini karena untuk menciptakan kepercayaan karena gini kan salah satu catatan dari lembaga-lembaga rating itu kepada Indonesia adalah bahwa sebenarnya mereka mentoleransi terkait dengan burden sharing kita tidak mempengaruhi dari sisi downgrade rating dan sebagainya selama itu dilakukan secara transparan, akuntabel dan kemudian kredibel ya dalam arti bahwa policy itu ada memiliki tidak terlalu diskresioner dalam arti masih ada rule yang disiplin yang dipegang. Jadi itu juga mungkin yang harus dipegang juga oleh Bank Indonesia dan pemerintah bahwa bagaimana juga menjaga agar ya kepercayaan internasional karena kan kita juga ada resiko downgrade rating ya beberapa analis kan juga sudah itu. Nah itu juga yang harus kita. Jadi artinya penyampaian komunikasi kebijakannya juga harus baik gitu loh. Selain tadi penyerapannya juga penyampaian komunikasi kebijakannya agar tadi sesuatu yang ini kok one off kemudian kok jadi nggak konsisten. Ya, itu sebenarnya secara teori bagaimana sih kenapa kebijakan seperti ini di awalnya harus menjadi one off policy? Apa yang mendasari ini harus menjadi one off policy dan kemudian apa risikonya kalau ini ternyata tidak one off policy? Ya, karena sifat dari monetary policy itu kan biasanya memang rule ya, tidak boleh terlalu banyak diskresi. Jadi makanya itu untuk menunjukkan sebenarnya bahwa one off ini kan karena ada sesuatu yang force major, rule kita ini adalah sebenarnya ya ini temporary untuk memberikan signal bahwa ini adalah temporary gitu, sesuatu yang temporary yang nggak akan terus menerus. Karena kan kalau terus menerus nanti mengarah kepada fiscal dominance dan mengarah kepada ya tadi debt financing yang di-create oleh money. Nah itu sesuatu yang nggak bagus di dalam rezim inflation targeting framework ya, yang memang berbasiskan kepada komunikasi kebijakan tadi. Nah makanya kalau misalkan dia jadi berkali-kali itu jadi menimbulkan inkredibilitas karena kan kalau monetary policy itu ada credibility yang harus dipegang, kalau enggak orang akan menganggap nanti kalau suatu saat ada pengumuman lagi nggak akan percaya lagi dengan target-target yang disampaikan dan nanti akan cenderung menjadi ya itu yang dari siapa Kitland ya. Bahwa itu dari time inconsistent monetary policy. Nah, itu harus dijaga banget time inconsistent monetary policy gitu. Nah, itu yang yang benar-benar harus dijaga. Nah, tapi kan kemudian ya ini narasinya gitu loh, narasi kebijakannya ini kan memang ada sesuatu yang extraordinary sehingga nanti berarti lesson dan kedepannya kalau mau bilang ini one off ya harus disertai dengan disclaimer bahwa one off itu kan dengan asumsi memang ini ya gitu. Tapi saya artinya bahwa antara teori sama praktis akhirnya dalam praktek kan itu mungkin sometimes ada perbedaan ya Pak Hardy ya. Jadi itu ada perbedaan di situ. Tapi ya ini suatu lesson learn juga sih terkait dengan credibility dari kebijakan moneter. Karena ya mungkin orang pasar mungkin menjadi lebih tadi seperti Pak David Samuel bilang kan ini kayak lebih udah di price in ya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau lihat dari angka pembiayaan aja ini nggak mungkin nih kalau cuman one off. Emang kalimat bahwa nggak mungkin one off itu udah didengar dari pertengahan 2020 Pak. Jadi ya sejak awal itu dilakukan. Market sendiri udah bisa baca kalau lihat postur APBN kayaknya nggak mungkin gitu loh ini gitu, tapi kan tetap harus menjaga kepercayaan dan mungkin kita masih punya optimisme bahwa ini masih terkendali, kita positive thinking lah gitu bahwa ini masih terkendali, tapi kan in reality ternyata kita menghadapi sesuatu yang unexpected gitu. Jadi itu sih mungkin bisa. Dan sendiri pasar sendiri akan seperti apa Pak David? Tadi memang Anda mengatakan pasar sudah memperkirakan, sudah menduga kalau ini tidak akan menjadi one off policy. Tapi kan yang namanya bank sentral, otoritas moneter seperti tadi dikemukakan oleh Mbak Telisa, itu kan sebaiknya dia memiliki kebijakan yang cukup rigid dan tidak berubah-ubah, tidak cenderung menjadi aktivis policy gitu. Ya. Ada inkonsistensi, time inkonsistensi. Nah ini apakah tidak dikhawatirkan adanya pandangan seperti itu terhadap otoritas moneter? Ya Mas Hardy, memang pilihan dari kebijakan dari pemerintah maupun otoritas moneter itu memang terbatas ya. Ya. Ketika terjadi tekanan ya, sebenarnya yang diinginkan tuh supaya ekonomi itu kan kembali pulih ya, kembali meningkat perekonomiannya dengan inflasi yang acceptable gitu kan ya. Ya. Pilihan yang dilakukan misalnya waktu tahun 97 kita melakukan austerity ya kan. Kita mengurangi belanja, suku bunga kita naikkan, melakukan pengetatan. Yang terjadi waktu itu kan melakukan burden sharing juga melalui BLBI. Iya, jadi itu dampaknya kita sudah lihat lah di tahun 97. Nah, di negara-negara Amerika Latin yang sering itu juga mereka lakukan adalah default. Gitu ya. Itu jadi dampaknya juga itu deflationary.
Nah, di 2008 ya, Amerika dan waktu itu juga di 2011 negara-negara Eropa, mereka melakukan quantitative easing dan ekspansi fiskal. Nah, ini juga sekarang dilakukan nih ketika ada pandemi ini yang berakibat juga pada penurunan ya aktivitas ekonomi dan sebenarnya bisa dikatakan krisis juga ya. Nah, itu yang penting di sini sebenarnya bagaimana kita mengeluarkan kebijakan ini dengan dosis yang pas gitu ya. Dengan dosis yang sesuai gitu, tidak berlebihan di satu sisi tapi juga tidak kurang dosisnya gitu ya. Sehingga ekonomi kita kembali bisa bergerak. Karena kalau misalnya dosisnya berlebihan, dampaknya dalam jangka menengah, inflasi bisa meningkat. Misalnya sekarang kita lihat di beberapa negara, misalnya Amerika, inflasinya jauh lebih tinggi dari kita, 5,4% ya, di bulan Juli. Kita sendiri kan masih di bawah 1,5%, 1,3, 1,5%. Jadi kita relatif dosisnya sebenarnya kelihatan sudah pas. Nah ini yang sebenarnya kita patut syukuri juga ya. Terus memang tadi dikatakan oleh Mbak Telisa juga soal rating downgrade ya. Ya kalau dilihat kita debt to GDP rasionya memang masih relatif terukur ya. Dan juga memang kita perlu sosialisasikan juga sebenarnya ke lembaga rating bahwa ini memang kita masih memerlukan kebijakan-kebijakan extraordinary semacam ini. Dan untuk kembali di bawah 3% PDB, defisit kita ini juga sebenarnya masih memerlukan waktu. Nah, ini yang harus kita sampaikan juga. Dan ini memang satu keniscayaan yang harus kita lakukan, mengingat kondisinya memang seperti ini sekarang ini. Artinya kan risiko-risiko dari kebijakan yang diambil sekarang ini kan tidak hanya akan terjadi di tahun ini atau 2022, tapi mungkin akan juga beruntut sampai ke tahun-tahun setelahnya. Dan tadi disebutkan ada risiko-risiko lain juga gitu di pasar terkait dengan apa yang terjadi di dunia internasional. Sebut ada dampak inflasi juga. Nah mungkin ke Mbak Telisa saya, gimana menguraikannya, meruntutkannya dari apa yang dilakukan kebijakan burden sharing ini terhadap indikator-indikator makro kita gitu. Nanti akan seperti apa transmisi dari kebijakan ini berdampak ke indikator-indikator tersebut. Ya, jadi tadi menarik sekali ya yang dikatakan oleh Mas David ya dan didiskusikan tadi. Jadi terkait dengan dosis ya. Jadi memang dosisnya selama terukur. Jadi tadi selain akuntabel, kredibel dan sebagainya, memang dosisnya harus tepat. Jadi tidak berlebihan. Itu saya setuju sekali bahwa itu sangat baik ya. Maksudnya artinya karena apa tadi, kalau misalkan dosisnya berlebihan akan berdampak negatif. Nah, bagaimana kita melihat transmisi ya? Sebenarnya umum saja kalau kita lihat transmisi ya, dalam arti bahwa ada berbagai channeling ya dari burden sharing ini kan. Kalau kita lihat ini kan pembeliannya pembelian itu satu tadi untuk pastinya kan yang diutamakan untuk penanganan kesehatan dan pandeminya. Kemudian nanti ada yang terkait dengan bantuan-bantuan UMKM dan korporasi. Nah, ini kan tentu kita lihat nih channelingnya. Kalau yang ke penanganan kesehatan itu kan tentu yang sifatnya sebenarnya ke arah demand maupun supply ya, tapi mungkin lebih ke sisi supply side ya untuk menopang, tapi menopang demand juga. Jadi kita harus lihat nih dampaknya nanti akan lebih banyak ke demand side-nya atau ke supply side-nya ya. Nah, dari sisi kesehatan sendiri sebetulnya kan itu membantu dari kedua sisi ya. Dengan kita sehat ya demand nanti bisa pulih, terus kemudian juga produktivitas labor, tenaga kerja itu kan ya bisa membaik gitu ya harapannya. Nah, nanti itu bisa membantu di sisi supply. Kemudian dari sisi demand-nya secara sederhana kan itu misalkan bantuan kepada, kalau kesehatan juga ya tentu ada demand terhadap sektor kesehatan ya, akan mendorong demand, tapi itu demand di konsumsi juga bisa pulih kan kalau misalkan kita memang sehat gitu kan. Jadi demand bisa recover di situ. Nah, itu juga itu kan kepada makro kita terhadap konsumsi, terhadap investasi itu juga bisa berdampak positif. Nah, terus kemudian yang UMKM dan korporasi itu kan juga ada tuh pengalokasiannya untuk membantu perusahaan-perusahaan. Tadi ya Mas David sudah menyinggung restrukturisasi dan sebagainya ya. Jadi belanja-belanja yang terkait dengan juga program-program kepada UMKM. Nah, kalau misalkan UMKM-nya berjalan kan otomatis ya itu juga membantu dari sisi supply dan demand. Gitu. Nah, itu kemudian kalau ke inflasi ini juga banyak nih analisisnya ya.
Karena ini misalkan berbarengan dengan tapering, kita harus mempertimbangkan juga Oh sih. iya. Ini berbarengan dengan tapering ya. Maksudnya kalau misalkan tapering itu nanti memang di 2020. Kalau jadi bener ya. Kalau jadi beneran di 2022 sudah dimulai kan itu kayak ke nilai tukar juga ya. Tadi kepercayaan internasional, tapi kan gini ya, istilahnya tadi selama dosisnya terukur dan dikomunikasikan dengan baik, mungkin nggak terlalu berpengaruh ke stabilitasnya tukar. Tapi ya ini karena berbarengan saatnya dengan tapering ya, itu dikhawatirkan juga bisa nanti channelingnya pass-through-nya itu ke kurs kita, dan kalau sudah masuk di kurs kan nanti ada potensi-potensi lain kepada ya utang luar negeri dan lain sebagainya ke fiskal dan ini ya external sustainability kita ya. Jadi fiscal sustainability karena account sustainability itu bisa terpengaruh dengan adanya perubahan dari kurs tadi. Terus kalau ke inflasi memang ada beberapa yang tadi kan Pak Mas David sudah bilang ya, ini ada potensial kepada inflation gitu. Nah, tetapi ini tergantung juga bagaimana di 2022 nanti perkembangan dari harga minyak dan harga-harga komoditas, terutama minyak lah ya, BBM ya. Maksudnya walaupun sih APBN kita sebenarnya lebih nggak terlalu sensitif lagi terhadap BBM saat ini ya, karena subsidi energi sudah berkurang dan kemudian juga ketergantungan kita juga mungkin sudah mulai berkurang ya. Namun masih ada sejumlah potensi dari administer price ya. Jadi sebelumnya kan tahun-tahun ini TDL ditunda dan sebagainya kan, jadi ada banyak sekali intervensi pemerintah untuk mengendalikan inflasi itu di harga-harga administer. Nah di 2022 apa itu nanti akan dilakukan? Sudah mulai artinya intervensi pemerintah di situ sudah mulai berkurang. Jadi ada potensi juga dari administer price. Nah jadi dari core inflation-nya itu juga mungkin bisa terpengaruh ya, Tapi saya pernah bikin sih modeling ya, simulasi gitu ya, dampak dari pembelian ini kepada inflasi. Sebenarnya relatively moderate sih, di angka 1% ya, naikin 1 percentage point. Jadi maksudnya kalau tadinya inflasi 2 itu ke 3, tapi itu skenario yang moderate-nya ya. Tapi kalau skenario tertingginya pun ya akan add on kepada inflasi itu sekitar 2%. Tapi saya baca kemarin ada analis ya yang memprediksikan bisa sampai 3%, 4%, 5%. Tapi kalau hitungan modeling saya sendiri sih ya relatif lebih moderat sih, 1% sampai 2%. 1 sampai 2% tuh bisa memberi dampak yang tampak gitu, bisa memberi dampak yang cukup dirasakan. Iya, kalau misalkan asumsinya kan ceteris paribus tadi kan, asumsinya nggak ada kenaikan di edisi. Iya, nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Nah, nanti kan yang akan lebih berdampak terasa itu kalau itu berbarengan sama misalkan tadi naiknya administer price, atau kita nggak tahu ada supply shock entah apa kepada pangan dan sebagainya kan, sometimes itu ada aja guncangan seperti itu kan. Nah, itu jadi bisa lebih tinggi lagi. Tapi kalau benar-benar hanya dari peningkatan likuiditas akibat burden sharing ini sebenarnya tidak relatif moderat lah ya, 1-2% kalau hitungan modeling saya sih seperti itu. 1-2% kalau ceteris paribus, dan itu mungkin cukup moderat dan masih bisa tanggulangi. Tapi kata-kata tadi dosisnya harus tepat. Nah itu ketika kemudian kita melihat bahwa ternyata yang dilepas ke pasar tidak sebesar yang direncanakan, ketika sudah mendapatkan hasil dari penjualan SBM tidak terserap secara optimal, itu masuk dalam problem dosis yang tidak tepat atau bagaimana? Ya, ini buat... Ya boleh Bu Telisa dulu, nanti setelahnya ke Pak David. Oke. Jadi kalau kita melihat sih ya selain dosis itu juga mungkin tadi ya mitigasi terhadap dari hal-hal yang tadi dianggap ceteris paribus itu menjadi penting ya. Jadi maksudnya ketika kita bisa meningkatkan, jadi gini, kalau penyerapannya bagus sebenarnya kan itu bisa membantu kepada produktivitas. Jadi kalau misalkan produktivitas itu juga sudah berjalan dengan baik ya, dan tidak ada gangguan pada logistik dan lain sebagainya, itu kan juga menolong dari sisi supply side. Jadi kan jadi ini dana-dana itu memang bisa mendorong juga dari sisi produksi ya. Jadi produksi juga bisa tergenjot di situ. Nah itu kan juga walaupun sih sebenarnya memang channel ke produksi biasanya lebih panjang ya, tapi setidaknya membantu dari sisi supply side-nya. Nah itu kan jadi efek overheating-nya itu bisa terkompensir oleh efek dari meningkatnya supply side itu gitu. Jadi kalau misalkan supply-nya nggak ada gangguan, nggak ada supply stock juga, dan administer price masih terkendali, itu bisa mengkompensasi dampak dari kenaikan dari sisi demand ya. Karena tadi 2022 itu demand masyarakat
kita tidak yakin langsung jump ke yang di Amerika kan mungkin inflation-nya tadi Mas David cerita ya sampai 5,4 gitu di atas Indonesia. Jarang-jarang kan ya Mas David dalam sejarah inflasi US itu di atas kita. Ya gitu. Itu kan benar-benar gitu kan sesuatu yang jarang terjadi gitu. Nah, ini yang kita perlu lihat juga sih, ada semacam break inflasi di Indonesia itu juga salah satunya karena perkembangan digitalisasi. Itu ada lagi komponen lain dari variabel digitalisasi ya. Dengan digitalisasi itu proses price information tuh menjadi lebih lebih efisien gitu ya. Karena orang bisa, nah kan banyak banget tuh yang murah kan di platform itu. Soalnya kemarin sempat diskusi juga dengan Bank Indonesia. Dampak ke inflasi itu sekarang relatif muted karena akibat digitalisasi. Jadi itu juga berpengaruh ya. Jadi ini berbarengan juga dengan digitalisasi itu juga ya. Jadi itu dan kemudian ya dengan masyarakat kemudian konsumsinya memang tertahan. Nah, itu jadi inflasi kita juga dan kemudian juga mungkin berdasarkan komponen inflasinya juga. Artinya inflasinya sendiri inflasi yang mana sih sebenarnya, komponen yang mana? Kalau kita kan lihat tuh dari dashboard inflasi itu komponen-komponennya sebenarnya selama ini ya yang kita sudah banyak kan, kalau dulu sembako gitu ya yang tapi juga dari sisi sewa rumah, terus kemudian juga pulsa ya itu juga kadang mempengaruhi, paket data kan sekarang juga itu mempengaruhi, sama jasa-jasa sebetulnya, jasa kesehatan, jasa pendidikan. Nah, belakangan jasa-jasa itu justru yang meningkat. Nah, nanti bagaimana tren dari harga-harga jasa ke depan itu juga melihat dari pemulihan demand dari masyarakat sendiri gitu. Jadi banyak variabel sih yang harus dilihat gitu untuk benar-benar tadi memastikan agar inflasi ini menjadi lebih terkendali seperti itu. Jadi intinya supply side-nya juga harus dimainkan juga dan melihat komponen-komponen dari inflasinya itu sendiri seperti itu. Kalau di mata Mas David apa kira-kira risiko yang paling harus kita waspadai benar dari adanya burden sharing ini? Tadi kan dosisnya itu harus tepat. Nah, gitu bagaimana kita bisa mengukur bahwa dosisnya ini adalah tepat? Kalau sejauh ini apakah benar karena dosis yang tepat atau karena faktor lain lagi yang masih belum kita tahu sehingga kelihatan tidak ada masalah, atau bagaimana? Karena ini kan berlangsung akan sampai paling tidak 2022. Ya, ada 4-5 poin mungkin Pak Hardi ya, Mas Hardi ya. Pertama, memang burden sharing atau kalau di negara lain kita sebut quantitative easing ini juga harus hati-hati untuk negara-negara emerging market ya. Ini beda untuk developed market seperti Amerika ya atau Eropa. Mereka mungkin debt to GDP-nya lebih dari 100% kan, banyak ya yang 100%. Itu mungkin masih persepsi pasar relatif baik ya, karena mereka juga mata uangnya masih dianggap sebagai core currency gitu ya. Nah, kalau kita sering disebut mata uang di emerging market ini adalah soft currency ya. Ada yang bilang kalau rupiah kita itu hanya berlaku sampai Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi kalau sudah lewat ke bandara yang lain itu mungkin juga persepsinya sulit gitu ya orang menerima rupiah kita gitu ya. Jadi memang seperti yang dikatakan Mbak Telisa tadi, saya setuju. Ya, ini memang likuiditas ini harus kita alirkan, kita investasikan ke arah supply side ya. Bagaimana supaya kita bisa tekan inflasinya, itu pertama. Terus kedua, bagaimana supaya import juga jangan terlalu besar. Karena kalau import terlalu besar, salah satu dampak dari burden sharing ini juga bisa berpengaruh pada depresiasi rupiah ya. Walaupun memang ini risikonya relatif kecil sekarang, karena negara-negara lain juga melakukan stimulus yang sedemikian besar, melakukan kebijakan yang serupa dengan emerging market seperti Indonesia, sehingga dampak terhadap kurs juga relatif benign ya, relatif bisa terkendali begitu ya. Lalu tadi saya sudah bicara soal inflasi, rating downgrade, kemungkinan downgrade juga dan depresiasi rupiah. Satu hal lagi juga kita harus berpikir bagaimana caranya kita nanti untuk execute exit policy-nya ke depan. Kita keluar dari burden sharing ini bagaimana ke depannya. Nah, ini yang harus dipikirkan juga, karena sejauh ini memang kalau misalnya nanti permintaan kredit dari sektor swastanya mulai meningkat, sementara pembiayaan SBN-nya juga masih cukup besar, nah ini dananya dari mana ya? Karena sejauh ini kan perbankan nih hampir 50% ya tadi ya penyerapannya terhadap SBN dari tahun lalu sampai Agustus 2021 ini. Sedangkan asingnya masih rendah nih ya. Jadi sebenarnya
kita juga yang paling ideal itu kalau misalnya nanti minat asingnya juga mulai meningkat lagi ya untuk ke instrumen seperti SBN. Ini yang kita harapkan ke depannya. Sejauh ini sih saya lihat impact-nya masih terukur ya. Dampaknya terhadap modal Bank Indonesia juga masih terukur ya. Kalau menurut hitung-hitungan saya, kalau kita asumsikan defisit APBN sesuai nota keuangan itu sekitar 200 triliun ya yang akan dibebaskan oleh BI dari pembayaran bunga kan ya. Itu modal Bank Indonesia mungkin hanya tergerus ke arah 5,9%. Ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan negara-negara maju seperti Fed itu neraca rasio modal terhadap asetnya tinggal 1% tuh, setengah atau 1%. Apalagi kalau kita bicara Bank of Japan atau Bank Eropa ya. Jadi kita ini masih relatif baik lah ya dari sisi rasionya juga. Nah, ini sebenarnya kalau menurut hitungan-hitungan saya penambahan burden sharing misalnya tadi ya sebesar 100 triliun itu rasio modal BI mungkin hanya tergerus sekitar 0,1% hitung-hitungan saya ya. Jadi tadi saya coba kalkulasi kasar, perkiraan saya 2022 dari sekitar 6,6% rasio modal terhadap aset dari Bank Indonesia ke arah 5,9. Jadi kalau ditanyakan dampaknya ya 1,5% kurang lebih 1,7. Iya, jadi kelihatan masih relatif terukur ya. Karena memang walaupun dampak dari burden sharing ini sebenarnya lebih besar dari balance sheet-nya bank sentral yang membengkak ya, karena harus tadi membiayai defisit tadi dari APBN kita. Gitu. Ya. Nah tadi Anda katakan bagaimana ini bisa mendongkrak supply side-nya, lalu bisa memulihkanlah sedikit banyak perekonomian. Itu harusnya seperti apa itu bisa berjalan dengan efektif? Ya saya pikir seperti katakan tadi, kita tidak punya keleluasaan seperti negara-negara maju. Ini akan hanya efektif kalau kita coba alirkan dananya ke supply side. Ya. Nah, kita coba dorong sektor-sektor produktif, Mas Hardi ya. Jadi bagaimana seperti sekarang Amerika kan kuat dengan program infrastrukturnya ya. Mereka catatkan 4,1 triliun sudah disetujui Senat itu sekitar 1,9 2,1 sampai 2,1 triliun dolar. Nah, ini mereka arahkan untuk kembali mencoba menggairahkan ekonominya. Kita juga bisa melakukan hal yang sama, bagaimana kita dorong sektor-sektor produktif kita ya ke depan yang strategik, yang bisa meningkatkan daya saing kita, mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja kita gitu ya. Jadi jangan sampai ke arah apa kalau untuk Indonesia gitu, dan bagaimana itu bisa dipastikan kemudian itu langsung berjalan. Ya itu mungkin kebijakan yang sifatnya lebih mikro ya. Jadi kita tahu di 2020 ini lebih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sifatnya lebih agregat, lebih makro. Mungkin kita harus lebih terukur lagi. Langsung ke sektor, langsung ke industrinya. Ya kalau bisa ke arah sana karena stimulus kalau yang sifatnya general ini kan kita sudah lakukan ya dalam rangka pandemi kesehatan sudah kita lakukan. Nah, ini kita coba lebih tajamkan lagi begitu. Contohnya misalnya UMKM. UMKM kan tahun lalu kita berikan insentif pajak ya kan, kita berikan stimulus ya. Nah, ini perlu dipertajamkan lagi nih karena UMKM kita tahu 40 sampai 50% itu bergerak di sektor perdagangan. Ya. Jadi harus hati-hati juga dengan sektor UMKM kalau kita dorong secara gebiah-uyah, yang terdorong itu malah nanti importnya gitu ya. Karena kebanyakan UMKM kita bergerak di sektor perdagangan tadi dan barang yang didatangkan secara impor. Ya, even kan sekarang kan karena masa pandemi banyak e-commerce yang bergerak ya, digitalisasi. Oh iya, impor semua juga itu. Barang yang dijual itu sebenarnya barang-barang dari luar gitu ya. Nah, itu saya baru baca satu studi dari satu jurnal jurnal itu mengatakan bahwa salah satu negara yang cukup berhasil mendorong sektor UMKM-nya itu sebenarnya Jerman ya. Selain China dan Amerika tentunya ya. Jadi katanya menurut artikel itu dari 10.000 perusahaan atau home industry di dunia yang bergerak di sektor mikro ya, home industry ya. Itu sekitar 2.000 itu yang unggul itu datangnya dari Jerman. Ya, jadi mereka sangat kuat di niche marketnya. Contohnya begini, misalnya kita kan suka pakai pensil 2B itu ya. Oh ya. Ya, untuk ujian ya biasanya ya. Nah, itu memang barang yang sederhana yang
dipakai di seluruh dunia gitu ya, dan dia kuat kan, perusahaan ini kuat untuk produksi barang tersebut, daya saingnya kuat ya untuk produk tersebut. Nah ini ada sekitar 2.000-an produk lagi yang sebenarnya dihasilkan oleh home industry atau UMKM di sana yang daya saingnya bisa kita Jadi pemerintahnya sampai ke urusan industri yang sedemikian sektoral begitu. Betul. Jadi mereka berikan ya contohnya kalau di China tuh kan ada konsep one village one product gitu kan ya. Atau ada konsep juga yang dipakai di China maupun di Jerman itu bagaimana kita ada link dan match juga antara perusahaan-perusahaan kecil UMKM dengan perusahaan besarnya. Gitu. Okay. Itu juga harusnya bisa kita lakukan juga ya. Bagaimana dari hulu sampai ke hilir ini kalau bisa kita juga coba gerakan juga dari perusahaan besar, menengah, dan perusahaan kecilnya. Jadi kita perlu melihat juga mungkin perusahaan-perusahaan kita yang unggul ini bukan hanya di nasional tapi di skala global nih kita list aja siapa sih mereka ini. Nah ini coba mereka didorong gitu ya. Ya kita coba dorong mereka ya. Sektornya apa, industrinya apa, perusahaannya apa harus diketahui secara jelas, dipetakan betul, itu didorong supaya kemudian bisa menggerakkan yang lain. Betul. Jadi kalau saya melihat ini harus hati-hati karena tadi dana likuiditas besar, tapi kalau misalnya kesalah arah, jadi importnya meningkat, rupiah kita nanti bermasalah ya. Jadi kita bisa melihat kan ini pemerintah mendapatkan uang cukup banyak dari bank sentral. Harusnya kan disalurkan tadi itu untuk kesehatannya juga efektif, bagaimana vaksinasi berjalan sesuai dengan target, berapa juta per orang, per hari gitu yang divaksin, lalu kemudian juga rumah sakit nakesnya dibayar secara tepat, lalu kemudian untuk pemulihan ekonominya seperti yang dikemukakan oleh Mas David tadi, sampai ke level industrinya, ke level perusahaannya itu bisa dipetakan supaya yakin ini perjalanannya seperti apa. Nah kalau kita sepertinya kan masih jauh dari situ, ya benar ya Bu Elisa, seolah-olah kita sebar begitu saja, siapa tahu siapa yang dapat. Ya, gitu, karena kita kan di 2020 ini fokusnya di penanganan pandemi dulu, kesehatan. Tapi masalahnya itu di kesehatan juga nggak terlalu menggembirakan kalau melihat angka-angkanya ya. Kan Bu Elisa yang melihat tadi itu katanya nakesnya terlambat, lalu kemudian vaksinnya juga terlambat. Jadi apa yang dikhawatirkan kalau dalam situasi begini Bu Elisa? Ya. Silakan. Oke, jadi menarik sekali tadi ya. Jadi shifting supaya memang benar ya, market tuh membaca. Kemarin tuh ini yang dibaca pasar ya, sering ngobrol sama teman-teman pasar juga. Jadi bahwa ini pemerintah sepertinya fokus awal ke kesehatan dulu gitu ya. Maksudnya ekonomi itu jadi nomor maksudnya nomor 1 kesehatan, 2 ekonomi tetap, cuma maksudnya ekonominya itu istilahnya masih general tadi ya, masih difokuskan lagi sehingga tadi ya tidak kita harus mencari yang multiplier efeknya paling gede lah gitu kan, yang bisa mendorong ekonomi gitu kan, dan kemudian juga memberikan lapangan kerja juga ya, penyerapan lapangan kerja tentu ya, jadi memberikan dampak multiplier yang besar. Nah itu menurut saya suatu konsep yang menarik, walaupun memang ini kan istilahnya policy picking the winner ya, jadi policy picking the winner itu memang tidak mudah, karena ya itu tadi butuh kajian juga sebenarnya sektor yang mana nih yang memang perlu didorong gitu kan. Nah itu memang perlu kajian ya, yang memang kebetulan kita juga memang sedang mengkaji itu ya, Mas Ardi sedang mengkaji nih mana nih sektor-sektor. Saya sudah melihat juga dalam beberapa 20-30 tahun terakhir ini shifting dari ekonomi kita, dari sisi produktivitas, kemudian perkembangan nilai tambahnya, penyerapan lapangan kerja, juga kontribusi kepada perpajakan. Jadi banyak sih indikator-indikatornya. Nah, kemudian kredit perbankan juga bagaimana ke sektor itu ya. Kalau kita lihat bicara sektoral. Nah, kalau kita bicara sektoral, selama ini sektor yang memang menopang ekonomi kita itu mulai shifting ya, yang tadinya memang berbasiskan kepada industri misalkan ya, yang besar-besar itu kan kita tuh 3 ya biasanya, industri, perdagangan ya, dan sektor primer. Nah sektor primernya itu adalah kalau nggak agriculture juga dari sisi kelapa sawit, batu bara gitu ya. Ya pertambangan ya itu kan. Nah ini sudah mulai ada sedikit shifting, walaupun sih yang 5 besar masih sama ya itu, tapi ada sedikit perubahan ranking ya kalau dari sisi sektoral PDB misalkan. Nah kita sekarang sudah beralih kepada
Terutama sektor yang saya lihat menonjol banget tuh konstruksi dan listrik, gas dan air bersih serta jasa-jasa seperti informasi komunikasi. Nah, jadi memang sudah ada shifting dari yang tadi yang umum ya, yang konvensional kita dengar dulu di pelajaran-pelajaran tentang perekonomian Indonesia gitu ya. Dan sekarang shiftingnya memang ke arah jasa ya. Jadi kelihatan sekali itu di dalam PDB ataupun juga share tenaga kerja ya, di dalam share tenaga kerja, produktivitas juga angka-angkanya itu memang kelihatan kita banyak shifting sekarang ke jasa, khususnya real estate, jasa perusahaan ya, itu sudah mulai, dan informasi komunikasi gitu. Jadi shifting ke tersierinya itu muncul di situ. Nah, ada dan itu impornya banyak juga itu. Betul, itu kan berarti kayak informasi komunikasi kan impornya juga dari listrik. Kita aja ini ke Zoom berapa ini bayangin? Iya. Ini juga artinya shifting ini kan juga ada sejumlah permasalahan juga ya. Artinya bahwa memang kita harus berubah, labornya harus menyesuaikan ke arah sana. Nah, jadi harus sejalan antara shifting di labor skill-nya sendiri dengan shifting di ekonominya supaya impor itu kan sebenarnya impor itu kan karena kita, misalkan tadi impor teknologi seperti ini karena kita belum mampu gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bisa menyiapkan SDM yang memang bisa mensupport dari sisi ke arah itu kan harusnya bisa menyesuaikan juga gitu. Gitu ya. Jadi memang kemarin impor terbesar kita kan dirilis kemarin neraca dagang kita terakhir itu kan memang impor farmasi ya. Jadi memang karena itu produk-produk kesehatan. Nah, kita bisa kembangkan karena dari sisi industri farmasi kita sebetulnya sangat potensial gitu. Nah, itu harus kita kembangkan. Yang jelas-jelas memang semakin dibutuhkan nanti di era new normal itu kan memang kita masih butuh banget kan sektor-sektor informasi farmasi terkait dengan digital dan sebagainya. Nah, farmasi itu bagaimana caranya supaya kita nggak impor ya? Itu kan memang hulunya juga harus kita sediakan, bangun struktur industrinya juga. Jadi ya PR-nya banyak lah. Artinya setuju banget kalau ada suatu program-program yang memang nanti yang pembiayaan UMKM korporasinya lebih terarah gitu. Jadi burden sharing ini walaupun ada cost dan resikonya tadi. Oh ya, saya juga kalau boleh nambahin sedikit tadi dari Mas David ya, saya juga tadi kelupaan menyampaikan juga, saya setuju banget tuh tadi terkait dengan ya ke BI sebenarnya dampaknya tidak terlalu, tapi memang ada impact sih ke central bank. Walau bagaimana itu ada impact, misalkan kalau saya lihat data ya, contohnya laba surplus defisitnya Bank Indonesia tuh 2019 33 triliun, tapi di 2020 tuh 26,25 triliun. Nah, jadi itu sudah mengalami penurunan dari sisi surplus ya. Jadi BI memang ada beban yang meningkat di situ akibat dari burden sharing itu. Jadi ngaruh ya ke struktur neraca BI dan juga laporan keuangannya BI itu pasti akan terpengaruh di situ kan. Dan kemudian juga tren kepemilikan surat berharga BI juga kan trennya juga meningkat ya. Jadi bentuknya lebih banyak ke surat-surat berharga instead of yang lebih liquid kan. Artinya memang ada shifting dari portfolio Bank Indonesia sendiri di dalam portfolio asetnya. Nah, itu juga ya memang perlu, walaupun tadi Mas David bilang ini sih masih manageable selama dosisnya masih oke. Ya tapi ada lah yang perlu di-acknowledge ya, bahwa karena BI sendiri kan harus akuntabel kepada DPR nih. Misalkan bahwa kenapa dia surplusnya turun, kenapa modalnya seperti ini, kenapa bebannya juga misalkan naik atau sebagainya, itu kan harus ada narasi penjelasan juga di situ bahwa memang ini akibat burden sharing ini gitu loh. Jadi itu juga yang memang ya walaupun dampaknya tadi masih manageable, tapi itu juga perlu kita pertimbangkan. Kalau tidak terukur ya nanti kondisi kesehatan Bank Indonesia sendiri itu bisa bermasalah. Pada saatnya memang harus jadi perhatian juga. Tapi baik, Famers, Anda semua juga kami undang kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan tanggapan atau bisa memberikan masukan, silakan Anda bisa menuliskan di chatroom di Zoom ini atau bisa melambaikan tangan, nanti akan kami kasih kesempatan membuka mic dan kameranya. Saya akan lanjutkan lagi ke Mas David. Jadi kalau dengan seperti yang dikemukakan oleh Mbak Felisa tadi, ada problem-problem di beberapa, baik itu di sisi pemerintahnya atau di sisi BI-nya juga, lalu kemudian juga bagaimana itu bisa tersalurkan ke sektor-sektor industri. Nah, di luar itu ada tadi mengatakan ada faktor eksternal juga, tapering out dan perkembangan yang terjadi mungkin di kawasan. Nah, ini Anda melihat bagaimana itu menjadi sebuah faktor dan seberapa signifikan nanti itu harus kita perhatikan, dan tanda-tandanya itu seperti apa? Amerika kan sejauh ini tapering off sudah sering dibahas, tapi tidak ada yang berani berspekulasi itu akan kapan. Ya betul Mas Hardi, jadi memang yang paling efektif ini kan memang exit policy-nya kalau misalnya minat asing terhadap SBN ini menguat lagi gitu ya, karena terakhir ini memang... tapi dengan tanda-tanda tapering off kan justru malah jadi... Betul,
Jadi karena ada tapering off ini juga bisa mengganggu sebenarnya yang kita pikirkan ya. Tapi kalau saya lihat secara umum ya, kalau dibandingkan 2013 ketika terjadi tapering lagi, sebenarnya posisi kita sudah jauh lebih baik lah kalau kita lihat dari posisi di satu sisi. Kan ke zaman Presiden Obama dulu ya, 2013. Ya, 2013 kan ada tapering juga tuh. Ya. Nah, ketika cadangan devisa kita waktu itu contohnya itu sekitar 90 bilionan ya, 80 sampai 90 bilionan. Sekarang kan kita 137,3 billion ya. Cadangan devisa kita jauh lebih kuat lah. Lalu juga kalau dari sisi kepemilikan asing sebenarnya turun nih sekarang. Sekarang sudah turun. Iya, sekarang dulu kan porsinya sekitar 40% ya, sekitar 39 sampai 40% waktu pra pandemi ya. Nah, sekarang itu sekitar 23 asingnya. Jadi sebenarnya asing yang tinggal itu tinggal core-nya sebenarnya. Yang spekulatifnya sebenarnya udah keluar nih. Jadi mungkin yang sekarang masih memiliki SBN kita itu mungkin asuransi yang jangka panjang, lembaga finansial luar ya, atau mungkin lembaga-lembaga atau negara ya, bisa juga kan bank sentral negara lain ya, itu yang memegang surat utang kita. Nah, kita tahu kalau misalnya kita lihat secara historis, gerak rupiah kita itu sangat dipengaruhi oleh keluar masuknya asing di SBN terutama. Jadi inflection rupiah itu, inflection point dari rupiah ketika dia menguat ataupun melemah, itu selalu dipengaruhi oleh keluar masuknya asing di SBN. Nah, kalau porsinya menurun, artinya ini risikonya sebenarnya juga menurun. Gitu ya. Lalu yang ketiga juga dari sisi US dollar. Nah, Anda ingin mengatakan kalaupun tapering off ini dilakukan, investor-investor asing yang usaha core ini akan tetap bertahan? Ya mungkin ada lah, masih sedikit mungkin perusahaan asuransi ataupun dana pensiun mungkin masih ada yang keluar ya. Tapi yang saya lihat juga yang masuk ini juga kan belum besar ya. Yang macro fund atau misalnya yang hedge fund yang besar-besar juga saya lihat masih belum begitu banyak yang masuk ya. Jadi ini yang sebenarnya tadi yang saya inginkan kalau misalnya mereka nanti kembali masuk sehingga exit policy kita juga lebih smooth ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat secara risiko sih, apalagi sekarang current account kita turun, defisitnya ya, tinggal mungkin di kuartal 2 ini 0,8%-an. Lalu juga US dollar denominated external debt kita juga, utang luar negeri yang berdenominasi US dollar juga itu porsinya turun ya, dari 70% tinggal 60-an%. Ini juga sebenarnya menopang lah argumen bahwa seharusnya ya posisi kita walaupun nanti ada gejolak sudah jauh lebih baik dibandingkan waktu 2013 ya. Sudah jauh lebih siap. Ya, harusnya begitu. Anda punya dugaan soal langkah The Fed kapan, apa yang harus diwaspadai tanda-tandanya? Memang sulit juga ya, karena posisinya kan sekarang ada inflasi udah tinggi di sana. Ya, ada pertarungan argumen sebenarnya di pasar sekarang ya, antara yang inflasi dan yang mengatakan bahwa ke depan ini inflasi akan melonjak, dan ada yang bilang masih akan terjadi inflasi rendah atau deflasi. Nah, yang inflasi tinggi mereka bertaruh nih suku bunga US Treasury akan naik ke depan. Kemarin kan sempat naik ya, ketika ada isu-isu tapering itu sempat ke 1,5% yang US Treasury 10 tahun. Nah, itu udah lumayan menarik. 1,2%. Iya, sebenarnya udah lumayan banyak yang keluar kan? Iya, tapi kalau dilihat kan sekarang ada gelombang pandemi lagi di Amerika, lalu juga ada masalah di supply, logistik mereka juga terhambat, ya kemungkinan mungkin inflasi mereka juga akan mereda lagi dari 5%-an ini akan turun lagi. Jadi menurut perkiraan saya sih mungkin taperingnya pun tidak secepat perkiraan market ya, kalau menurut perkiraan saya kan, soalnya market berekspektasi ini akhir tahun ini. Namun menurut saya sih kemungkinan mereka akan bergeser. Seperti waktu tahun 2008, krisis 2008 itu juga bergeser terus sebenarnya time frame-nya mereka ya. Time frame dari Fed ya. Dari 2010-11 bergeser ke 2012, akhirnya baru 2013 mereka eksekusi tapering-nya. Jadi bisa itu kan mencerminkan bahwa selevel Amerika saja sulit melakukan exit. Iya, jadi bisa saja mereka coba untuk membentuk ekspektasi pasar, tapi kenyataan real di lapangannya belum memungkinkan buat mereka melakukan tapering. Ya. Jadi, nah ini sebenarnya ini menguntungkan buat emerging market seperti Indonesia. Kita bisa
punya waktu untuk bersiap-siap gitu ya. Karena kalau mereka melakukan tapering ini kembali menjadi mendorong memicu terjadinya gejolak, dan kalau kita belum siap juga jadi masalah nantinya itu persoalannya. Kita berlomba dengan waktu kalau begitu, dan selain dengan kalau kita lambat pemulihan ekonominya, bisa lebih cepat, mereka lebih cepat melakukan pengetatan, melakukan tapering, ya kita akan ada pengaruh. Jadi memang kita kalau bisa juga melakukan percepatan juga. Tapi masalahnya kan nomor satu kita harus menangani pandeminya dulu. Begitu. Ini tadi gitu, karena kan kalau melihat dana kesehatan di tahun 2022 yang masih cukup besar, artinya problem itu masih cukup jadi masalah gitu untuk. Kalau dilihat kan tadi burden sharing-nya masih 200-an triliun ya. Jadi pemerintah juga berjaga-jaga ya kemungkinan kontingensi. Dan 2023 kan harus kembali ke defisit 3%. Betul. Anda bayangkan gimana itu harusnya gitu kalau udah sebegini itu. Mau tidak mau kan harus sudah ada exit strategi. Dengan adanya kewajiban balik lagi ke 3% itu. Sebentar, ini Pak Iman sudah melambaikan tangan dan saya akan berdosa kalau tidak segera membuka mic dan kamera beliau. Silakan, Pak Iman. Ini preposisi aja ya, hypothetical, karena kita agak sulit untuk membuktikannya secara empiris ya. Saya duga negara-negara yang mengalami kenaikan dalam inflasi adalah negara-negara satu yang kebijakan moneternya itu terlalu loose, dalam arti burden sharing-nya atau quantitative easing-nya itu terlalu besar. Itu hipotesis pertama. Hipotesis yang kedua, negara-negara tersebut memiliki demand side effect dalam bentuk bansos dan lain-lain ya, yang meningkatkan demand for good itu terlalu besar. Ya. Dan ini kalau Indonesia justru sebaliknya, berarti Indonesia quantitative easing-nya either terlalu kecil atau efektivitas bantuan ke masyarakat itu relatif juga small, ya kan? Padahal dalam situasi yang seperti sekarang, ya, yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah daya beli, ya. Itu hipotesis yang kedua. Jadi maksud saya, apakah di Indonesia ini kita memerlukan demand side effect yang begitu besar, atau justru kita menikmati inflasi yang relatif sedikit dan harus realize dengan bahwa masyarakat tidak terlalu terbantu. Kira-kira begitu. Saya ingin dapat tanggapan aja sih dari sumber. Jadi tambah rumit kan kalau udah Pak Iman bicara nih. Coba Bu Telisa dulu. Ini sepertinya mengulang sidang berapa tahun yang lalu ya Pak Iman? Saya di sidang Pak Iman itu tahun 2006 Pak. Iya. Ya 2006. Nanyanya pendek tapi konsekuensinya mesti mikirnya jauh. Iya betul. Ini makanya cukup berat ya pertanyaannya. Tapi saya coba jawab ya dari dimensi ini. Jadi ini sangat bagus banget. Maksudnya ya ini kita jadi interesting banget ya apa yang disampaikan oleh Pak Iman, bahwa kenapa kok inflasi kita di bawah rata-rata ya on average ya yang negara-negara yang melakukan QE ya, bahwa memang tadi Pak David sendiri kan bilang sebenarnya kalau dilihat dari size, memang kalau kita lihat pemetaannya kita tuh selalu dibilang relatif rendah ya dari sisi stimulusnya kalau dibandingkan gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kemungkinan hipotesis yang pertama itu ada ya, artinya bahwa memang kita memang mungkin size-nya terlalu kecil. Terus tapi yang kedua, kalau saya melihat karena problems di Indonesia itu kredit crunch-nya parah ya, sehingga likuiditas itu tidak tertransmisi
selain bicara efektivitas bansos ya, kalau kita bicara kan kalau bantuan itu langsung ke masyarakat dari government langsung ke masyarakat, terus ada lagi yang channel liquidity lewat jalur perbankan. Nah, liquidity yang jalur perbankannya itu sangat terbatasi oleh masalah kredit kan, karena perbankan sendiri kan tadi lebih udah happy membeli obligasi kan. Jadi ya selain memang demand-nya rendah ditambah ada obligasi, ya ada fenomena kan yang kemarin juga kita teliti ya terkait dengan ya crowding out dalam tanda petik ya. Jadi artinya perbankan sendiri ya untuk menyalurkan kredit kan kredit growth kita masih negatif, soalnya kelihatan banget tuh ada gap yang sangat besar, DPK naik sekian, kredit growth begini gitu kan, biasanya seiring gitu, tapi ini kemarin anomali banget gitu. Ya tertahan ya. Ya, kredit channelnya nggak berjalan, jadi gimana mau demand side berjalan walaupun bantuan ada lewat liquidity. BI bilang sudah melonggarkan, nah melonggarkannya ya jatuhnya ke obligasi lagi gitu loh, karena ada fiscal dominance. Jadi kalau saya melihat ini adalah akibat dari fiscal dominance juga ya, karena ya pilihan kita memang terbatas. Why fiscal dominance? Ya karena memang terbatas gitu tadi choice-choice-nya. Nah jadi artinya memang satu, kita tuh mengalami credit crunch yang sangat parah, sehingga itu yang mengurangi efektivitas dari sisi demand side. Terus yang kedua, kalau kita bicara efektivitas bansos sendiri, itu udah satu pertemuan sendiri ya Pak Hardi. Maksudnya gimana sih masalah bansos ini? Jadi memang jadi sudah kecil tidak sampai juga gitu. Ya udah kecil nggak sampai, jadi udah multiplier efeknya nggak dirasakan gitu kan ke demand side. Dan itu nah, ditambah lagi seperti yang saya pernah gitu, ditambah ada lagi variabel lain, digitalisasi tadi. Kita berbarengan banget dengan ada digitalisasi, serangan produk impor yang sangat kompetitif, sehingga ya jadi ketika ada digitalisasi kan mestinya kita jadi lebih tahu semuanya karena sudah terdata, tapi di kita digitalisasi itu jadi membuat banyak hal yang tersembunyikan. Oh iya. Artinya kan emang ya ada produk-produk impor juga yang harganya murah banget gitu kan. Jadi itu istilahnya juga mungkin membantu masyarakat jadi shifting ke barang-barang yang lebih murah tadi, sehingga ya itu tadi. Jadi ini ada anomali-anomali yang menyebabkan apakah ya jadi gini, udah kecil transmisinya terhambat dengan berbagai macam penghambat tadi gitu. Kalau saya sih jawabannya seperti itu kira-kira. Terima kasih. Pak David, dan benarkah itu ada credit crunch atau crowding out juga bahkan mungkin? Ya memang konsekuensinya memang kalau dalam kondisi sekarang dari survei Bank Indonesia juga jelas bahwa pelaku usaha itu agak berhati-hati juga melakukan ekspansi ya, karena memang demand-nya ini mereka khawatir belum pulih betul ya. Dan memang salah satu indikasi kalau untuk ekonomi kita siklusnya itu juga mengikuti komoditi. Kita juga cukup bergembira nih, komoditas harganya mulai naik nih ya sejak kuartal 4 tahun lalu. Nah, ini sekarang pertanyaan apakah bertahan atau tidak nih komoditas harganya tinggi, karena nanti pastinya akan ada pengaruh ke sektor-sektor lain ya, seperti dulu di 2011 sampai 2015 juga kan siklus ekonomi kita juga didorong oleh komoditi. Nah, satu hal lagi sebenarnya kenapa kita inflasinya juga rendah, kita ada semacam shock breaker juga sebenarnya lewat APBN ataupun kalau sekarang quote on quote sebenarnya lewat BUMN energi ya. Jadi mereka juga tidak langsung menaikkan harga, misalnya ketika harga internasionalnya naik kencang, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya harga minyak dunia kan sebenarnya sekarang naiknya juga sudah relatif tinggi ya, sempat di atas $70 per barel, tapi kan harga kita masih tetap nih sejak tahun lalu ya. Dan juga kebijakan-kebijakan administratif crisis yang lain juga membantu sebagai shock breaker dari inflasi kita ya. Jadi dan satu hal lagi memang beda ya stimulusnya kita dengan Amerika ya. Kalau di Amerika itu mereka dikasihnya likuiditas, betul-betul uang gitu ya. Jadi misalnya satu keluarga di sana kalau bapak, ibu, anak 2 misalnya, itu dia bisa dapat satu orang kan $2.000, 2 orang 4.000, anaknya 600. 8.000 udah. $5.200 udah Mas Hardi. Itu kenapa harga mobil bekas di sana dan karena mobil barunya kan susah, pasokannya terhambat ya. Jadi yang naik harga mobil bekas kalau kita lihat komponen inflasi Amerika. Jadi harga-harga durable goods di sana juga harganya naik tinggi, harga makanan naik tinggi, harga BBM naik tinggi karena langsung tertransformasi ya, harga internasional menjadi harga domestik. Tambahan lagi juga tadi bentuknya likuiditas yang langsung bisa mereka spend. Ya, jadi kita lihat itu kenapa inflasinya naik. Sekarang pertanyaannya apakah inflasinya tetap tinggi?
setelah mereka membeli durable goods, masalahnya service sektor di sana juga belum pulih sepenuhnya ya, entertainment, pariwisata, ini kan ada serangan varian Delta lagi, itu kenapa saya lihat juga kemungkinan masih akan belum sepenuhnya ya, dan inflasinya kemungkinan naiknya ini hanya temporer saja sampai ke 5%. Ya, jadi memang di Amerika dapat case-nya cukup besar, langsung ke setiap orang, dan kemudian mereka beli yang durable itu tadi, mobil bekas ya, karena mobil baru pasokannya tersendat di sana. Iya. Pabrik Ford nggak ada yang di Amerika lagi. Ya, jadi itu yang membuat di Amerika inflasi tinggi. Di kita tertahan, itu tadi yang bantuan langsung tunai kan nilainya cuma Rp200.000 per keluarga per bulan selama 3 bulan, 600.000. Kalau misalnya bentuknya tunai ataupun cash transfer mungkin bisa langsung ini kan, karena belum tentu dia butuh kan biasanya bansos apa sih, beras, minyak goreng. Ada yang bantuan langsung tunai yang nilainya 200.000, tapi memang tidak nilainya kecil kan? Ya, 200.000 per keluarga. Ya itu nggak cukup mungkin kalau untuk Mas Hardi pasti nggak cukup itu 200.000 ya, nggak cukup. Kecilan menurut saya. Saya kecilan. Gitu. Ya. Saya kecilan. Nah jadi memang problemnya emang di situ ya kalau gitu. Dan tadi Anda sudah membayangkan exit strategi, berkali-kali Anda mengatakan semacam itu juga tadi, Mas David. Yang Anda bayangkan semacam apa exit strategi ini? 2023 itu tadi. Yang pertama mungkin kita harus jaga betul ekspektasi dari rating agency. Kebetulan saya juga sering ketemu dengan rating agency, Fitch Rating, S&P dan lain-lain. Ya kita sampaikan bahwa memang sulit untuk ke 3% dalam waktu singkat ya. Ibaratnya infusnya langsung ditarik begitu saja. Harusnya kan kita gradual ya, pelan-pelan ya. Karena juga sampai tahun depan defisit kita kan juga masih perkirakan masih tinggi ya, di atas 4%. Ya. Jadi kalau langsung direm mendadak ke 3%, sedangkan sektor swastanya juga confidence-nya belum pulih sepenuhnya, ini kita khawatir akan berpengaruh ke pertumbuhan. Ya. Tapi selama mereka tidak mendowngrade ratingnya 2 notch, artinya di bawah ini. Sekarang kan kita 1 notch di atas investment grade. Kalau mereka downgrade triple B ya sekarang. Ya, kita kan sekarang 1 notch di atas investment grade, Mas Ferdi ya. Jadi kalau mereka sampai investment grade itulah ya. Ya, kalau misalnya mereka turunkan sampai 2 notch, artinya kan itu bawah itu. Iya. Nah, itu biasanya di market ada yang namanya for sale. Jadi lembaga-lembaga atau misalnya perusahaan-perusahaan investasi ini terpaksa melakukan for sale karena di statuta atau di semacam info untuk investornya itu mereka mencantumkan bahwa mereka hanya berinvestasi ke instrumen yang negara-negara investment grade. Terus gimana caranya supaya nggak diturunin? Ya saya pikir itu ya, managing ekspektasi mereka juga, dan juga saya pikir yang paling penting itu juga kita tetap menyampaikan komunikasi yang efektif juga bahwa kita tuh komit ya untuk kembali di bawah 3%. Dan saya pikir kita ini salah satu negara yang beruntung ya, kita punya undang-undang keuangan negara yang membuat kita tetap prudent ya dari sisi fiscal policy kita. Kita kan ada 3%, lalu juga ada 60% untuk utang terhadap PDB-nya. Aduh, perpu lagi berarti tahun depan kalau gitu. Betul Lisa, exit strategi sekaligus mungkin apa yang bisa jadi rekomendasi? Ya, sebenarnya sih dari sisi government sendiri memang berupaya kalau bisa memang kita kembali ke prudensial kita 3% dari GDP. Jadi menurut saya sih memang nggak boleh hard landing tadi kan untuk langsung ke 3%, tapi memang karena sudah ada rule of the game kan, sekali lagi credibility itu juga penting untuk dijaga. Jadi sebisa mungkin memang ya sesuai dulu dengan 3% dari GDP, kecuali ada extraordinary, nah itu baru beda lagi. Artinya ya kita berharap berupaya yang terbaik dulu ya dari sisi untuk mencapai prudentiality kita sendiri ya, berusaha. Tapi kalau Pak David sih udah siap-siap itu. Ya, tapi ya gitu sih kalau dari sisi ya bahwa berupaya dulu ya untuk mencapai rule itu, nanti baru kalau ada diskresi akibat dari ini, nah ini baru, nah ini terus kemudian tadi yang kedua ya terkait dengan isu terkait dengan ya tadi antisipasi dari
menjaga kepercayaan dari lembaga rating itu menurut saya yang penting tuh satu juga kita menjaga growth kita. Kan kalau suku bunga nih kita terpenjara dengan ada tapering ya. Maksudnya kita nggak bisa ya kalau misalkan udah mulai naik ya kita kan akan mulai naik nih suku bunga gitu. Nah, tapi kan satu variabel yang bisa kita mainkan adalah growth ya. Jadi maksudnya kalau di dalam fiscal sustainability rule kita kan suku bunga kita jaga di bawah harus di bawah growth gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau growth kita terlalu mendekati kepada suku bunga itu juga nggak bagus kan kepada fiscal sustainability. Jadi kuncinya menjaga kepercayaan itu juga dari sisi growth-nya. Kita harus jaga growth kita supaya di atas selalu suku bunganya gitu. Jadi karena kan konsep fiscal sustainability yang sederhana kan rule of the game-nya R lebih kecil daripada G. Nah itu kita jaga R lebih kecil daripada G ini supaya berarti kan dari sisi G-nya yang harus kita mainkan kan growth-nya. Nah ini gimana kita menjaga growth tadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi makanya tadi apa sih yang kita lakukan dari sisi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru kita? Kalau Amerika kan dari infrastructure ya, juga kita sebenarnya 2022 udah punya tema circular economy nih. Memang EY juga memprediksikan kan tren ke depan tuh decarbonization, circular economy, green economy. Jadi mungkin kita butuh katalis-katalis baru dari pertumbuhan ekonomi kita yang bisa mendorong gitu. Ya kita kan nikel ya, kemudian kepada industri apa tuh namanya mobil listrik dan sebagainya sebagai generator-generator baru ya. Termasuk ya informasi komunikasi pasti dan juga jasa kesehatan. Nah ini juga sebagai pendorong-pendorong itu perlu ya untuk didorong tadi untuk menjaga agar growth kita di atas suku bunga gitu. Itu tetap rule of the game itu menurut saya harus kita jaga ya untuk memperoleh tadi menjaga kredibilitas supaya kita juga tidak downgrade-nya ratingnya tidak downgrade, terus kemudian juga bisa menjaga. Cuma itu tadi Mbak, load-nya dari mana gitu loh, konsumsinya tadi ketekan oleh masalah yang tadi itu, investasi perusahaan juga credit crunch kan, atau crowding out, lalu kemudian apa? Pemerintah belanjanya ya tadi kan tidak terlalu efektif juga nyampe kemana-mananya. Jadi ya dari mana juga? Ya, kita kan terbesar kita kan dua ya, konsumsi dan investasi. Nah tadi kalau sarannya dari obrolan kita kan dari Mas David juga tadi kan kita harus mendorong juga bantuan langsung seperti tadi di Amerika tuh benar sekali ya kan paycheck langsung. Nah itu, oh iya kita tuh kurang banget stimulus di kelas menengah juga kan. Karena kan kemarin bansos itu kebanyakan di kelas bawah di mana konsumsinya itu tidak bisa terlalu meningkatkan secara besar ya. Tendangan efeknya itu makanya kurang kan ke sisi demand. Nah kita kemarin sudah sempat ada tuh PPNBM untuk kelas menengah. Nah mungkin stimulus kelas menengahnya ini juga yang harus terus didorong juga. Karena yang kelas menengah ini kan juga yang memang membantu mendorong dari sisi pertumbuhan ekonomi. Mungkin kita kurang tendangannya di situ. Jadi mungkin kita harus cari lagi ya untuk masyarakat perlinsos kan tetap ya, tapi tadi skemanya melalui apa yang sehingga itu lebih mendorong, lebih nendang gitu loh tadi ya. Mungkin ya seperti di Amerika kenapa dia nendang, nah itu kita pelajari kenapa mereka bisa lebih nendang tadi seperti ya itu karena benar-benar likuiditas gitu dan memang nyampe karena kan mereka financial inclusion-nya sudah sangat tinggi, semua tinggal lewat bank aja gitu kan, tinggal ya kalau kita ya Kak ya itu sudah lewat mananya masih masalah, kepada siapanya pun jadi masalah juga. Iya betul. Jadi mungkin perlu ditingkatkan itunya ya sasarannya itu harus lebih nendangnya itu kemana gitu supaya menjadi lebih efeknya tuh lebih impactful. Itu aja sih dari Mas David terakhir mungkin. Ya saya pikir ya itu mungkin kita perlu pikirkan lagi ya. Memang dalam keadaan sekarang fokus masih ke penanganan pandemi. Tapi ke depan ini memang perlu dipikirkan bagaimana kita dorong lagi, terutama yang jangan sampai terlupakan juga sektor-sektor strategik tadi yang sudah disebut juga oleh Mbak Telisa ya, yang bagaimana coba kita dorong investasi, relokasi industri dari luar, bagaimana kita percepat. Ini kan sebenarnya banyak investor dari luar yang sebenarnya ingin melakukan diversifikasi usahanya misalnya ya. Nah itu kita coba dorong lewat sekarang Omnibus Law ini supaya bisa kita implementasikan Omnibus Law-nya, kemudahan berbisnis benar-benar bisa diterapkan di lapangan, dan juga sektor-sektor strategik yang lain, pertanian juga jangan dilupakan, dan saya pikir yang paling utama tadi ya sinergi dan koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan juga. Baik, terima kasih Bu Telisa, terima kasih Pak David. Semua mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, banyak hal yang bisa kita temukan. Yang jelas burden sharing, tanggung renteng bagi beban itu dosisnya itu harus tepat. Ya kebetulan seperti kata Pak Iman tadi itu mengatakan ya memang kita nilainya tidak terlalu besar, cenderung kecil, dan
ketika tersalur kepada masyarakat kelas bawah sebagai penerima bansos, itu pun tidak terlalu berasa. Jadi memang itu problem sendiri. Tapi yang jelas, bagaimanapun, sekecil apapun ya dosisnya harus tepat dan kemudian bisa tersebar efektif, baik itu untuk penanganan masalah kesehatannya, sehingga bisa membuat masyarakat kita cukup fit lagi, cukup bugar lagi untuk berusaha, dan untuk pemulihan ekonominya, terutama untuk bisa merangsang supply side, dan itu harus dilakukan dengan sangat serius, detail, bila perlu sampai ke level industri dan level corporate. Itu dipetakan betul siapa yang bisa menjadi champion untuk bisa merangsang yang lain tetap bisa tumbuh. Impor, kalau bisa ya dijaga, jangan sampai kebobolan, nanti jadi masalah, ke currency terutama juga. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi, growth, sebesar mungkin digenjot, ditingkatkan sehingga bisa berada di atas level suku bunga, dan itu bisa mempertahankan kepercayaan rating agensi kita supaya negara kita masih tetap ada di investment grade. Jadi XY juga harus diberitahukan 2023 itu harus benar-benar menjadi pertimbangan, karena itu harus jadi 3%. Apakah memang kita jalani dulu lalu kemudian ada perpu lagi, atau bagaimana? Yang penting exit way kita harus benar-benar clear, karena itu bukan perkara yang mudah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan Famers jangan lupa kembali lagi subscribe, like, dan komen, dan sebarkan semua tayangan yang kami sajikan. Saya Hardi Hermawan pamit, sampai jumpa.